Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru. Dalam video ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Bapak Ibu Guru, kita sering melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk pengembangan potensi siswa. Misalnya dalam kegiatan lomba, baik itu lomba kompetisi siswa atau olimpiade siswa, tentunya kita mempunyai visi kenapa kita mengikuti lomba tersebut, yaitu tentunya untuk menjadi juara dalam kegiatan lomba tersebut. Nah, apakah yang harus kita persiapkan untuk mencapai visi tersebut? Untuk menjadi juara, tentunya kita mempersiapkan segala sesuatunya untuk mencapai visi tersebut. Diperlukan dukungan dari berbagai hal atau berbagai pihak, seperti membekali murid, memotivasi murid, membuat jadwal untuk berlatih, menentukan siapa pembimbingnya untuk melatih, dan mempersiapkan alat, sarana, dan prasarana yang mendukung untuk belajar murid. Dari ilustrasi tersebut, tentunya kita sebagai seorang guru harus memiliki visi yang jelas dan dapat membekali diri dengan baik dalam mencapai visi tersebut untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Begitu juga dengan sekolah mempunyai visi untuk dicapai bersama sehingga sekolah memiliki arah yang jelas. Visi sekolah merupakan bagian dari visi guru yang dapat diselaraskan untuk mencapai tujuan bersama untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, bagaimanakah kita melakukan perubahan tersebut? Salah satu model pembelajaran yang bisa digunakan dalam manajemen perubahan adalah kita bisa menggunakan model pembelajaran inquiry apresiatif dengan pendekatan manajemen perubahan melalui tahapan bagja. Pendekatan inquiry apresiatif merupakan pendekatan kolaboratif yang dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal yang baik atau kekuatan apa saja yang ada di sekolah ataupun dalam diri seseorang dan mencari cara bagaimana hal yang baik itu atau kekuatan tersebut dapat dipertahankan dan diwujudkan strategi ke arah yang lebih baik lagi, sehingga apa yang menjadi kekurangan dan ketiadaan yang ada di lingkungan sekolah menjadi tidak relevan lagi. Adapun tahapan utama yang dijalankan dalam tahapan bagja tersebut adalah yang pertama adalah buat pertanyaan, yang kedua ambil pelajaran, yang ketiga gali mimpi, yang keempat jabarkan rencana, dan yang kelima adalah atur eksekusi. Dengan menerapkan pendekatan perubahan bagja ke dalam pembelajaran di kelas, guru diharapkan dapat beranjak dari berpikir defisit ke berpikir aset, menjadi tangguh, pantang menyerah, dan terus meningkatkan efikasi diri dalam memimpin dan mengelola perubahan. Adapun visi saya adalah terwujudnya murid berkarakter profil pelajar Pancasila berbasis literasi. Dari visi tersebut, saya membuat kalimat prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas. Saya membuat prakarsa perubahan sesuai dengan komponen visi kreatif yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila, karena melalui pembelajaran berdiferensiasi diharapkan murid dapat meningkatkan kreativitas sesuai dengan gaya belajar murid. Setelah saya membuat prakarsa perubahan, saya membuat pertanyaan sesuai dengan tahapan bagja. Tahapan pertama adalah buat pertanyaan atau define. Pertanyaan utama dalam prakarsa perubahan yaitu ada dua pertanyaan. Pertama adalah apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas. Yang kedua, bagaimana saya mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas. Tindakan atau penyelidikan apa yang saya lakukan pada tahapan buat pertanyaan utama adalah: pertama, mencari referensi untuk menyusun asesmen diagnostik awal gaya belajar murid. Kedua, melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui gaya belajar murid dan menyusun asesmen diagnostik awal gaya belajar murid dengan mengisi kuesioner dan wawancara secara langsung. Ketiga, berkolaborasi dengan teman sejawat untuk mendapatkan informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Keempat,
berdiskusi dengan murid mengenai pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka. Tahapan kedua adalah ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan dalam ambil pelajaran adalah, siapakah di sekolah yang memiliki pengalaman pribadi yang pernah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas? Kedua, keterampilan apa saja yang saya miliki untuk membantu saya dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi menyenangkan di kelas? Tindakan atau penyelidikan apa yang saya lakukan pada tahapan ambil pelajaran? Pertama, mencari contoh nyata tentang pengalaman implementasi pembelajaran menyenangkan bisa diterapkan. Bisa melalui wawancara, studi literatur, mencari praktek baik tentang pembelajaran berdiferensiasi melalui PNL. Kemudian melakukan wawancara atau survei pengalaman atau pendapat dari kepala sekolah, guru, ataupun orang tua murid. Tahapan ketiga adalah gali mimpi atau dream. Pertanyaan yang saya buat pada tahapan ini adalah, pertama, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan jika pembelajaran berdiferensiasi menyenangkan di kelas telah berjalan dengan baik? Kedua, bagaimana perasaan saya dan murid jika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi menyenangkan di kelas? Ketiga, harapan apa yang saya ingin capai dalam proses pembelajaran berdiferensiasi menyenangkan tersebut? Tindakan atau penyelidikan apa yang saya lakukan pada tahap gali mimpi? Pertama, membuat deskripsi sikap saya dalam merespon pertanyaan murid tentang survei kenapa masing-masing kelompok gaya belajar murid berbeda. Kemudian yang kedua, membuat deskripsi sikap saya dalam merespon pertanyaan murid tentang survei kenapa masing-masing kelompok belajar murid berbeda. Ketiga, membuat gambaran sikap dan respon murid atau kesalahan yang mereka buat saat belajar berdiferensiasi melalui wawancara, sehingga murid tidak takut dalam pengambilan keputusan saat pembelajaran dan berani memperbaikinya. Keempat, guru dan murid membuat harapan dan evaluasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Langkah keempat adalah jabar rencana. Pertanyaan saya buat pada jabar rencana adalah, pertama, apakah langkah yang bisa saya lakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi menyenangkan di kelas? Kedua, apa tindakan-tindakan yang mendukung proses implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Kemudian yang ketiga, berapa lama waktu yang diterapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi yang menyenangkan di kelas? Tindakan atau penyelidikan apa yang saya lakukan pada tahap jabar rencana? Pertama, membuat pertanyaan diagnostik awal untuk mengetahui gaya belajar murid. Kedua, membuat daftar contoh-contoh praktek baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Ketiga, merancang tahapan pembelajaran di kelas, bahan ajar, modul, media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid. Keempat, membuat target pencapaian dari pembelajaran berdiferensiasi. Kelima, mengkondisikan situasi belajar agar menyenangkan bagi murid. Selanjutnya, yang kelima adalah tahap atur eksekusi atau delivery. Pertanyaan yang saya buat berdasarkan tahap atur eksekusi adalah, pertama, siapa yang akan memantau kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Kedua, kapan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi menyenangkan diterapkan? Ketiga, apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah pembelajaran berdiferensiasi menyenangkan di kelas tercapai? Tindakan atau penyelidikan apa yang saya lakukan pada tahap atur eksekusi? Pertama, mengajak kepala sekolah dan rekan guru untuk melakukan observasi dan kolaborasi terhadap program yang saya rencanakan. Kedua, membuat daftar siapa saja rekan guru atau kepala sekolah dan kapan pelaksanaan untuk observasi kelas saya. Ketiga, membuat jadwal pembelajaran berdiferensiasi. Keempat, selalu melakukan refleksi pada setiap akhir pembelajaran tindak lanjut dari hasil pembelajaran. Demikian Bapak Ibu Guru, prakarsa perubahan yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.